Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Rijal. Saya Elsa Maulani. Dan saya Feti Fatimah. Kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang program studi Teknik Elektronika yang ada di Politeknik Negeri Bandung. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Dan tetap di rumah aja ya. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai program studi Teknik Elektronika. Program studi Teknik Elektronika merupakan salah satu program studi pada jurusan Teknik Elektro yang terdiri atas dua program studi, yaitu Diploma 3 dan Diploma 4 Teknik Elektronika. Dengan visi dan misi masing-masing, D3 Teknik Elektronika, visi menjadi program studi vokasi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi di bidang teknik elektronika, khususnya di bidang manufaktur, sistem elektronika, serta sistem kendali dan instrumentasi industri berbasiskan teknologi dan jaringan komputer, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya nasional. Misi melaksanakan program pendidikan yang berorientasi aplikasi terapan dan menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan teori praktis ke dalam praktek bidang manufaktur elektronika, instrumentasi dan kendali elektronika. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang elektronika, khususnya di bidang sistem manufaktur elektronika, instrumentasi dan kendali elektronika berbasiskan teknologi serta jaringan komputer yang memiliki semangat terus berkembang, inovatif, teknis, kritis, tabah, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan. Melaksanakan penelitian terkait bidang manufaktur elektronika, instrumentasi dan kendali elektronika yang bersifat terapan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan. Menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi di bidang teknik elektronika, khususnya di bidang manufaktur sistem elektronika, sistem instrumentasi dan kendali elektronika berbasiskan teknologi dan jaringan komputer. D4 Teknik Elektronika, visi menjadi program pendidikan vokasi yang unggul di bidang sistem kendali dan instrumentasi industri berbasis jaringan komputer. Misi melaksanakan pendidikan vokasi yang lulusannya kompeten di bidang teknik khususnya manufaktur elektronika, sistem kendali, dan instrumentasi elektronika berbasis jaringan dan mampu bekerja dan berkontribusi di bidangnya. Menghasilkan lulusan yang imajinatif, inovatif, tabah, dan berdaya saing yang dapat maju secara cepat dalam posisi teknis dengan tambahan pelatihan yang minimal, mempunyai kepemimpinan wirausaha, teknis, dan manajerial dalam prospek spesialisasi maupun interdisipliner. Menyediakan lingkungan yang mendukung dan terstruktur yang dapat memacu mahasiswa untuk terampil belajar secara mandiri. Melaksanakan penelitian terkait bidang manufaktur elektronika, sistem kendali, dan instrumentasi elektronika yang bersifat terapan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan. Program studi teknik elektronika secara garis besar mempelajari dasar elektronika, sensor dan aktuator, IoT, robotik, kewirausahaan, hingga tugas akhir. Karena berada pada perguruan tinggi vokasi, sehingga pembelajaran lebih ditekankan kepada praktek yang menjadikan lulusannya yang terampil serta siap bersaing di dunia kerja. Selain itu, terdapat prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh para mahasiswa, serta terdapat beasiswa-beasiswa menunjang yang diberikan selama berkuliah. Program studi D3 Teknik Elektronika diketuai oleh Bapak Dadan Nurdin Bagenda STMT, dan program studi D4 diketuai oleh Bapak Ferionika ST MSc ENG, serta pada bagian administrasi diketuai oleh Ibu Ira Fitri Fajar Hasanah SE. Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, terdapat para dosen wali yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi program studi teknik elektronika, serta melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
Laboratorium Teknik Elektronika digunakan sebagai ruang kuliah praktek, di mana tersedia 15 laboratorium yang mendukung kegiatan pembelajaran. Ada beberapa aturan sebelum memasuki laboratorium teknik elektronika. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan jas laboratorium, menggunakan sepatu tertutup, tidak membuat kegaduhan, tidak makan dan minum selama praktikum berlangsung, serta mematuhi aturan lainnya di setiap masing-masing laboratorium. Yang pertama yaitu laboratorium produksi. Lab ini digunakan untuk mata kuliah PFSE dan produksi. Di sini kita melakukan praktikum berupa memproduksi, membuat, mendesain, dan merealisasikan rangkaian elektronika berbentuk printed circuit board. Yang kedua adalah laboratorium maintenance and repair atau MR. Lab ini digunakan untuk mata kuliah MR. Di sini, kita akan mempelajari pengecekan atau maintenance pada sebuah sistem elektronika dengan pengukuran, pengujian, dan lain sebagainya untuk melihat kerusakan pada sistem yang diuji berdasarkan gejala yang terjadi selama proses pengukuran dan pengujian. Yang ketiga adalah laboratorium instrumentasi. Digunakan untuk mata kuliah sensor dan transducer serta instrumentasi elektronika. Lab ini digunakan untuk pengujian terhadap karakteristik beberapa sensor sesuai dengan prinsip pendeteksinya. Contohnya, sensor suhu, sensor berat, serta rangkaian yang mendukung proses tersebut. Contohnya, pengkondisi sinyal. Selanjutnya yaitu laboratorium MDS. Digunakan untuk mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller. Lab ini digunakan untuk mata kuliah yang berkaitan dengan belajar programming atau coding dengan beberapa macam bahasa pemrograman. Kemudian ada laboratorium digital, digunakan untuk mata kuliah dasar sistem digital dan perancangan sistem digital. Lab ini biasanya digunakan untuk membuat rangkaian digital, baik secara langsung menggunakan komponen elektronika atau secara simulasi menggunakan software komputer. Lalu ada laboratorium Programmable Logic Control. Lab ini digunakan untuk praktikum mata kuliah yang berkaitan dengan PLC. PLC itu sendiri adalah sebuah device yang dapat diprogram untuk mengolah masukan dan membuat eksekusi output untuk mengontrol suatu sistem berdasarkan program yang dibuat. Selanjutnya yaitu Laboratorium Kendali 1 dan Laboratorium Kendali 2 digunakan pada mata kuliah dasar sistem kendali, perancangan sistem kendali, dan sistem kendali digital. Di lab ini, kita akan mempelajari penerapan teori sistem kontrol dan kendali otomatis pada komponen-komponen yang berkaitan. Pengaplikasian sistem kendali terbuka dan tertutup, kendali PID, hingga merancang suatu plan sistem kendali oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian, ada laboratorium analog 1 dan laboratorium analog 2, digunakan untuk keperluan praktikum mata kuliah PAU, rangkaian listrik 2, dan elektronika analog. Di sini dilakukan percobaan rangkaian analog sederhana dan teliti gejala apa saja yang terjadi saat pengukuran atau percobaan, serta melakukan perbandingan antara teori-teori dasar kelistrikan dengan hasil percobaan, serta pengenalan komponen dan alat elektronika. Lalu ada juga laboratorium analog 3, digunakan untuk praktikum mata kuliah elektronika daya dan elektronika industri. Untuk praktikumnya sendiri kurang lebih sama seperti laboratorium analog 1 dan 2, hanya saja difokuskan untuk rangkaian-rangkaian elektronika daya. Selanjutnya ada laboratorium mekatronika. Lab ini digunakan untuk mengerjakan proyek yang berkaitan dengan pembuatan alat mekanik dan elektronik. Selanjutnya, ada Laboratorium Dasar Teknologi Mekanik. Lab ini digunakan untuk mata kuliah dasar teknologi mekanik dan dasar produksi. Lab ini digunakan untuk mendesain mekanik secara manual di mana tenaga dan ketelitian akan menjadi modal utama pada lab ini. Lalu ada Laboratorium PFSE, digunakan untuk mata kuliah PFSE. Salah satu target capaiannya adalah untuk membuat desain PCB berdasarkan pertimbangan analisis perhitungan berbagai aspek. Yang berikutnya yaitu Laboratorium Supervisory Control and Data Acquisition, disingkat SCADA, merupakan laboratorium yang berfungsi untuk memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan praktikum mata kuliah SCADA dan sistem kendali terdistribusi. Dan yang terakhir yaitu Laboratorium Mikroprosesor.
laboratorium yang dahulunya digunakan seperti penggunaan laboratorium MDS. Akan tetapi, saat ini lab mikroprosesor tidak digunakan untuk praktikum dan menyisakan komponen-komponen elektronika. Di gedung laboratorium elektronika juga terdapat para peranata laboratorium pendidikan yang akan memfasilitasi penunjang praktikum, diantaranya peminjaman komponen dan perawatan alat-alat praktikum. Nah, itulah laboratorium yang ada di program studi teknik elektronika. Teman-teman tetap di rumah saja ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.